Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Tokoh PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo belak-belakan menyatakan dukungan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 mendatang. Rudi yang kini sebagai Ketua DPC PDIP Solo menjelaskan, jangan merasa sakit hati apabila bagi rekan-rekannya yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo kemudian disebut kader celeng. Ia kemudian pasang badan jika ada yang mengajukan deklarasi dipersilahkan langsung untuk berkas-berkas diserahkan ke DPC PDIP Solo yang akan diberikan ke DPP dan DPP. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Fristin Intan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fristin. Halo Firda. Fristin, bisa Anda jelaskan bagaimana sikap Rudi ini terkait adanya sebutan celeng versus banteng? Baik, terima kasih Firda terkait dengan adanya polemik celeng versus banteng yang ada di kubu ataupun di partai PDIP Perjuangan ini. Memang Rudi saat ditemui Tribun Solo di kediamannya di Bidang Sawit Kecamatan Jebres, Kota Solo pada Kamis 14 Oktober 2021 mengatakan bahwa untuk para kader yang melakukan deklarasi dengan mendukung Ganjar ataupun disebut dengan celeng ini tidak berkecil hati karena pada dasarnya Rudi mengatakan bahwa adanya istilah Jawa yang mengatakan bahwa jangan berlari ataupun seperti celeng yang artinya tegak lurus. Jadi secara langsung Rudi menyatakan bahwa celeng yang dimaksud adalah kader PDIP yang lurus dengan jalan lurus itu sendiri. Sehingga dalam artiannya Rudi juga menjelaskan bahwa sikap dia sebagai kader PDIP di Kota Solo ini sebagai mengikuti ataupun bisa disebut dia sebagai kader banteng celeng. Jadi antara kedua Rudi memposisikan sebagai di tengah antara banteng dan celeng itu sendiri. Firda. Fristin, mungkin bisa Anda jelaskan apa alasan Rudi sendiri mendukung Ganjar Pranowo di Capres 2024 nanti? Baik, terkait dengan dukungan dari Rudi untuk Ganjar, memang soal deklarasi terkait dengan apapun yang dikatakan Rudi pada saat itu, memang dikatakan bahwa jika ingin bangsa Indonesia mendapatkan ganjaran yang artinya anugerah, maka Rudi menekankan untuk dukung Ganjar Pranowo seperti itu. Karena kan dalam artian nama dari Ganjar Pranowo ini adalah ganjaran seperti itu. Namun selain itu juga kinerja dari Ganjar juga dilihat juga. Namun selain itu dari beberapa pencalonan ini memang tidak dibolehkan untuk berbicara oleh dari ketua partai yaitu Ibu Megawati. Memang untuk ranah pembicaraan Capres dan Cawapres 2024 hanya diperbolehkan untuk ketua partai. Namun karena negara ini adalah demokrasi juga, dari Rudi sendiri juga mengatakan bahwa negara ini demokrasi, jadi setiap orang bisa melakukan pendapat atau memberikan pendapat, salah satunya pendapat untuk dukungan kepada Ganjar ini sendiri. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari tokoh PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo. Berikut liputannya untuk Anda. Saya menanggapi ucapan Mas Bambang Pacul ini, menurut saya kok tidak pernah memakai logika berpikir. Nah, sehingga dengan ramainya di media sosial maupun media cetak, bahkan media elektronik yang menyampaikan bahwa yang deklarasi calon presiden itu bukan banteng namun celeng. Tapi kalau bagi saya lebih mengambil pada pesan dari orang tua. Nek melaku mbok aja kaya celeng. Kan lurus kan melakunya celeng itu kan lurus. Nah, sehingga kalau yang mendeklarasikan itu ya sebetulnya itu tegak lurus. Apapun yang dilakukan sekarang, kalau ketua umum itu sudah
memutuskan A, pasti celeng-celeng ini juga ikut A. Nah, sehingga saya berharap sudahlah, tidak perlu mengomentari deklarasi-deklarasi siapapun. Kita beralih ke Riau, Saudara. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sejumlah mobil kembali terjadi di Jalan Lintas Timur atau Jalintim, Kabupaten Pelalawan, Riau. Sedikitnya ada 4 mobil yang terlibat dalam tabrakan beruntun di Jalintim kilometer 109, Desa Sorek 2, Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan. Adapun kendaraan yang mengalami kecelakaan yakni truk tronton yang bermuatan kayu balak, mobil ambulans, Mitsubishi Strada, dan Kijang Innova. Mobil ambulans kondisinya yang paling parah dilindas truk bermuatan kayu balak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Yohanes. Ya, halo Firda dan selamat siang semua Tribuners. Yohanes, bisa Anda jelaskan bagaimana terjadinya kecelakaan, kronologi terjadinya kecelakaan beruntun tersebut? Baik Firda, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu sore sekitar pukul 17.30 yang melibatkan 4 unit kendaraan di Jalan Lintas Timur kilometer 109, tepatnya di Desa Sorek 2, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau. Kecelakaan ini diakibatkan oleh truk balak menabrak 3 mobil sekaligus di tempat kejadian perkara. Yang paling parah yakni 1 unit ambulan yang ringsek. Bahkan saat kecelakaan, ambulans tersebut berada di bawah kolong dan dibawa ban oleh daripada truk tronton tersebut. Alhasil 4 mobil tersebut mengalami kerusakan yang parah dan menimbulkan kerugian material. Begitu, Firda. Yohanes, bisa Anda jelaskan kendaraan apa yang kondisinya paling parah dan juga apakah dalam kecelakaan ini ada korban jiwa begitu? Baik, Firda. Dalam kecelakaan ini yang paling parah yakni 1 unit ambulan yang berada di TKP dan ditabrak oleh truk yang membawa kayu balak. Kayu balak artinya kayu yang dibawa oleh dari hasil hutan tanaman industri. Dalam hal ini kecelakaan terjadi ketika supir truk kayu balak mengendarai kendaraan di Jalan Lintas Timur namun kehilangan arah dan menabrak 3 unit mobil yang saat itu berada di sebuah bengkel milik masyarakat. Artinya dalam 3 unit mobil tersebut tidak ada penumpang ataupun supir karena dalam keadaan rusak dan dalam perbaikan. Alhasil beruntung dalam kejadian ini tidak ada sama sekali korban jiwa. Sedangkan sopir daripada truk balak tersebut dalam keadaan sehat dan tidak terjadi luka. Demikian, Firda. Yohanes, apakah saat ini 4 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun ini sudah dievakuasi begitu oleh petugas-petugas di sana? Baik, Firda. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat setempat, tim dari kepolisian atau Polantas, Polres Pelalawan maupun Polsek setempat langsung turun ke lokasi kejadian, dibantu dengan masyarakat sehingga melakukan evakuasi terhadap ke-4 mobil yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Yohanes Tanjung atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah perahu jas yang mengangkut 4 orang dilaporkan karam saat tengah mengarungi perairan Sungai Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis 14 Oktober malam. Perahu jas yang tenggelam mengangkut 4 orang, 3 orang adalah ABK Tugboat, Gonaya, dan 1 orang lain adalah motoris. 3 penumpang selamat, sementara 1 lainnya masih dinyatakan hilang. Unit Siaga Samarinda tiba di PAL 7 Desa Rempangnya, Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pagi untuk mulai melakukan pencarian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Muhammad Fairuzani yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Fairuz. Ya, halo. Selamat siang rekan Gerda dan selamat siang Tribuners. Fairuz, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi karamnya perahu jas yang mengangkut 4 penumpang ini? Baik rekan Gerda, terima kasih. Perahu tradisional atau perahu jas yang tadi malam karam tersebut dilaporkan mengalami tenggelam di perairan Sungai Mahakam, persisnya di sekitar PAL 7 Desa Rempanga, Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sekitar pukul 21.00 Kamis malam tadi dilaporkan perahu tersebut karam saat membawa 3 orang ABK dan 1 jurumudi perahu jas. Nah, 3 orang dilaporkan selamat dalam insiden tenggelamnya perahu jas tersebut.
namun 1 orang dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian oleh pihak Basarnas, yakni Unit Siaga SAR Samarinda, dan kini masih terus menyisir area-area di sekitar korban terakhir terlihat malam tadi. Kapolsek dari Lobulu sendiri menyatakan bahwa kabar tentang perahu tes tersebut ditabrak oleh kapal ponton itu adalah tidak benar, bahwa kapal ponton yang ada di sekitar area itu adalah milik para ABK yang sedang tambat, dan perahu tes tersebut yang mendatangi dan mereka sedang beraktivitas untuk membawa ABK itu ke daratan untuk mengisi tabung oksigen untuk pengelasan. Nah, Kapolsek juga menyatakan bahwa kabar yang tersiar itu memang bahwa karam sendiri perahu tes tersebut, bukan karena ditabrak oleh kapal ponton. Unit Siaga SAR Samarinda tadi pagi sudah mulai datang sekitar pukul 6.30 dan langsung briefing sama unsur terkait lainnya dan melakukan penyisiran di area LKP, yaitu last known position atau posisi terakhir korban terlihat. Begitu rekan Firda. Untuk kondisi ketiga korban seusai selamat dari insiden tersebut, seperti apa saat ini kondisinya dan bagaimana kesaksian mereka saat kapal CES tersebut karam? Baik rekan Firda. Untuk 3 orang yang selamat sendiri tadi Tribun Kaltim sempat mendapat keterangan dari 2 orang yang selamat, yakni juru mudik perahu CES bernama Sabirin. Dia mengungkapkan bahwa pada saat kejadian dia mendatangi kapal tangkut itu untuk membawa sejumlah peralatan yang untuk nantinya di daratan itu untuk diisi, yaitu tabung oksigen untuk pengelasan di atas kapal, serta membawa 3 ABK lainnya dan 1 ada di bawah, yaitu mesin las. Nah, pada pukul 21.00 waktu kejadian semalam itu, juru mudik perahu CES sempat mengungkapkan bahwa perahu terkena gelombang dan akhirnya lepas kendali, dan akhirnya ia memutuskan untuk terjun dari perahu CES dan memegang tali towing kapal ponton itu untuk menyelamatkan diri. Dan korban juga diketahui dia lompat dari perahu CES, namun tidak terlihat setelah mereka diselamatkan oleh beberapa ABK kapal lain yang melemparkan pelampung. Begitu rekan Firda. Virus, lantas untuk identitas sendiri dari 1 korban yang di saat ini dinyatakan hilang begitu, bagaimana untuk informasi terkait hal ini dan saat ini bagaimana update pencarian dari korban tersebut? Untuk update pencarian sendiri sampai saat ini unit Siaga SAR Samarinda masih terus mencari dengan relawan gabungan Satpol Air Polres Kukar untuk menyisir di sekitar area lokasi tempat hilangnya korban dan tempat terlihatnya terakhir korban timbul. Nah, untuk pukul 02.14.00 WITA siang hari di wilayah Kukar ini, pencarian pun masih terus dilakukan dan beberapa unsur terkait juga melakukan briefing untuk memperluas area pencarian serta membagi beberapa tim untuk nantinya akan dipisah area-area pencarian mana yang kemungkinan korban akan timbul. Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan, Melkianus Kota. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, baik, selamat pagi. Kami melaporkan hari ini 15 Oktober 2021. Tadi kami terima informasi dari rekan-rekan di unit SAR Samarinda bahwa pada pukul 06.30 mereka menerima informasi satu kejadian, yaitu laka air di arena Sungai Makam. Untuk jumlah POB yaitu 4 orang dan 3 orang sudah nyatakan selamat, 1 masih dalam pencarian. Nama korban yaitu Supriyadi adalah kru dari Tekbot. Sementara ini unsur yang terlibat di lapangan
pertama yaitu dari Polair Kukar, Kepanduan Samarinda, BPBD Kukar, Polres Kukar, relawan dan masyarakat. Untuk data cuaca di lapangan, informasi dari rekan-rekan di sana bahwa sementara ini cerah berawan. Tribuners, selesai jeda, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara menggelar razia di Jalan Trans Sulawesi. Razia ini dipusatkan di Jalan Trans Sulawesi depan pos tertib berlalu lintas Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur. Operasi ini untuk menyasar pelanggaran kasat mata. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Romantik yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Romantik. Halo rekan Romantik. Romantik bisa mendengar kami dari studio? Rekan Romantik, bisa Anda jelaskan operasi yang dilakukan oleh Polres Minsel ini seperti apa jalannya? Ya, terima kasih rekan Firda. Jadi tadi pagi Satuan Lantas dari Polres Kabupaten Minahasa Selatan menggelar razia yang dilaksanakan di Jalan Trans Sulawesi di depan pos tertib berlalu lintas di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur. Nah, razia ini diberi nama razia untuk menyasar pelanggaran-pelanggaran kasat mata. Nah, biasanya yang melewati jalan itu adalah kendaraan-kendaraan yang mengakses dari provinsi-provinsi di sepanjang Pulau Sulawesi. Demikian rekan Firda. Romantik, apa saja sasaran dari operasi kasat mata dari Polres Minsel ini? Ya, baik rekan Firda. Seperti nama dari operasi tadi, operasi kasat mata, pelanggaran kasat mata. Jadi sasarannya adalah pelanggaran-pelanggaran kasat mata, seperti warga yang tidak memakai helm, kendaraannya tidak dilengkapi dengan lampu-lampu atau dengan kaca spion, maupun pelanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Jadi para pelanggar ini yang kelihatan
secara kasat mata melakukan pelanggaran lalu lintas, mereka langsung dicegat dan kalau pelanggarannya berat itu langsung diberi surat tilang. Tetapi kalau pelanggarannya ringan hanya diberi nasihat dari petugas kepolisian. Demikian rekan Firda. Lantas bagaimana tanggapan dari masyarakat umum soal operasi yang digelar oleh Polres Mensel ini? Iya, baik. Operasi ini berawal dari laporan masyarakat soal banyaknya para pelanggar lalu lintas seperti orang-orang yang menggunakan knalpot racing atau knalpot bising. Nah, knalpot ini benar-benar sangat mengganggu. Jadi mereka melaporkan gangguan ini ke Polres Kabupaten Minahasa Selatan. Dan Polres Kabupaten Minahasa Selatan melalui Kapolres Pak Norman Sitindaon memberi atensi terhadap laporan ini. Nah, ketika petugas atau dari Polres Minahasa Selatan menggelar razia ini, mendapat tanggapan sangat positif dari masyarakat. Mereka berterima kasih kepada pihak kepolisian karena dengan razia yang dilakukan, penggunaan knalpot bising di Kabupaten Minahasa Selatan sudah mulai berkurang meskipun hingga sekarang masih ada beberapa yang menggunakannya. Demikian rekan Firda. Romantik, dalam operasi yang digelar oleh Polres Mensel ini, apakah pada saat ini sudah ada pelanggar-pelanggar yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Iya, ada cukup banyak yang diamankan atau ditilang di sepanjang pekan ini. Kalau dari pantauan saya tadi pagi itu ada sekitar 4 sepeda motor yang ditilang dan 1 kendaraan beroda 4. Nah, kendaraan beroda 4 itu ditilang karena menggunakan knalpot bising yang suaranya cukup keras. Sementara roda 2 yang ditilang itu ada yang pengendaranya tidak memakai helm dan surat-suratnya tidak lengkap. Dan ada juga yang memakai knalpot bising juga tidak memakai atau tidak memasang kaca spion. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Bangka Belitung, saudara. Tim dari Satlantas Polres Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung membubarkan aksi balap liar di Taman Dialova pada Rabu 13 Oktober petang. Saat petugas datang, sebagian pelaku balap liar langsung lari tunggang langgang. Namun mereka yang tak sempat melarikan diri langsung diamankan oleh petugas. Dalam penertiban itu, sebanyak 40 unit kendaraan sepeda motor diamankan polisi karena menggelar aksi balap liar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Cepi Marlianto yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Cepi. Halo Fida. Cepi, bisa Anda jelaskan mengapa pihak kepolisian sampai melakukan penertiban kepada sejumlah pelaku balap liar di Taman Dialova? Ya, baik. Memang tepat pada hari Rabu kemarin, tepatnya tanggal 13 Oktober 2021, tim dari Satuan Lalu Lintas Polres Pangkal Pinang melakukan razia atau melakukan penertiban terhadap para pelaku aksi balap liar di seputaran Taman Dialova, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Setidaknya dalam operasi penertiban tersebut sebanyak 40 kendaraan berhasil diamankan oleh tim Satuan Lalu Lintas Polres Pangkal Pinang. Mereka ini ditertibkan lantaran dianggap meresahkan oleh masyarakat sekitar, di mana seperti yang diketahui kawasan tersebut merupakan fasilitas umum atau tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat Kota Pangkal Pinang untuk berolahraga. Bahkan dalam melaksanakan aksi trek-trekan tersebut, para pembalap sendiri tak segan-segan untuk melakukan penyekatan jalan dan hingga mengganggu aktivitas lalu lintas yang berada di kawasan tersebut. Begitu, Firda. Kemudian apa sanksi yang dikenakan oleh pihak kepolisian sendiri bagi para pelaku balap liar ini? Ya, baik. Menurut keterangan dari Kasat Lantas Polres Pangkal Pinang, yakni AKP Tony Susanto, ia mengatakan bahwa untuk sebanyak 40 kendaraan tersebut saat ini memang telah diamankan di Polres Pangkal Pinang sejak Rabu sore kemarin. Untuk sanksinya sendiri bagi para pembalap yang diketahui memang tertangkap tangan melakukan aksi balap liar, mereka sendiri disanksi berupa penilangan hingga kendaraan bermotornya ditahan hingga 1 bulan ke depan, dan itu baru bisa diambil jika mereka sudah memberikan melampirkan surat pernyataan, di mana pada Kamis kemarin
para pembalap yang kedapatan di tilang tersebut telah melakukan membuat surat pernyataan yang diawasi oleh kedua orang tua, baik itu petugas RT RW dari kelurahan mereka setempat. Begitu, Firda. Kemudian bagaimana CP tanggapan dari masyarakat sekitar setelah aksi balap liar ini ditertibkan oleh pihak kepolisian? Baik, untuk tanggapan dari masyarakat sekitar sendiri, berdasarkan wawancara yang saya lakukan pada sore kemarin, memang masyarakat sekitar menyambut baik dengan adanya penertiban tersebut. Sebagaimana diketahui, menurut keterangan dari warga sekitar, aksi balap liar tersebut sering terjadi ketika waktu menjelang maghrib hingga biasanya terjadi pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Masyarakat sendiri sudah mengaku resah dengan adanya aksi balap liar tersebut, di mana mereka sendiri sering melakukan penyekatan jalan sehingga masyarakat sekitar juga merasa terganggu. Begitu juga dengan knalpot drone ataupun racing yang memang sering dipakai oleh para pembalap untuk menggelar aksi trek-trekan di tempat tersebut. Untuk warga sekitar sendiri memang sebelumnya sudah mencoba memperingatkan kepada para pembalap tersebut, akan tetapi memang apa yang imbauan ataupun peringatan yang diberikan oleh warga itu tidak diindahkan. Kemudian tepat pada tanggal hari Minggu kemarin, warga sempat melaporkan aksi balapan tersebut kepada pihak yang berwajib, yakni Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Pangkal Pinang. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Lantas Polres Pangkal Pinang, AKP Tony Susanto. Berikut liputannya untuk Anda. Kami dapat informasi dari masyarakat beberapa hari yang lalu bahwa di daerah Taman Rekreasi di Elova itu dijadikan untuk ajang balap liar. Jadi kami langsung menindaklanjuti dengan melakukan patroli. Kemudian kami menemukan ada beberapa pemuda yang pakai knalpot drone, sudah coba-coba ingin memacu kendaraannya lah dengan kecepatan tinggi, tapi karena kita patroli kita dapat berhasil menangkapnya. Untuk kendaraan, kalau laporan kemarin hampir 40 lah, 40 kendaraan. Tapi ada juga yang memang tidak pakai knalpot drone namun tidak pakai helm. Jadi kita tetap tindak juga karena ini kasat mata. Sejak beberapa hari terakhir, pihak Satlantas Polres Muaro Jambi melakukan razia terhadap truk angkutan batubara di Jalan Lintas Jambi Muara Bulian, dan saat ini jalan tersebut sudah terpantau sepi. Sejak dilakukan operasi tersebut, dalam sehari setidaknya Satlantas Polres Muaro Jambi berhasil menindak sebanyak 8 truk pengangkut batubara yang membandel setiap harinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Hasbi Sabirin yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Hasbi. Halo, selamat siang, Firda. Hasbi, bisa Anda jelaskan sudah berapa lama operasi ini digelar dan di mana saja titiknya? Ya, baik, Firda. Operasi untuk penertiban angkutan truk batubara ini sudah dilakukan oleh Satlantas Muaro Jambi itu sudah 1 pekan terakhir. Termasuk hari ini sudah hari ke-8 hari operasi itu dilakukan. Begitu, Firda. Selama 8 hari operasi tersebut diberlakukan, begitu dilaksanakan, sudah ada berapa angkutan batubara yang berhasil ditilang oleh pihak kepolisian? Oh ya, baik. Selama 8 hari operasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Muaro Jambi itu setidaknya sudah 160 truk angkutan batubara yang berhasil ditindak oleh Satlantas Polres Muaro Jambi. Karena dari 160 truk itu berhasil ditindak karena masih membandel yang melintasi jalan Muara Bulian Jambi pada siang hari. Seperti yang disampaikan Satlantas Polres Muaro Jambi, terhadap truk angkutan batubara yang melintasi di wilayah sana itu ada batas waktu operasionalnya. Yang dibolehkan berdasarkan peraturan Gubernur Jambi itu sejak pukul 18 sore sampai jam 6 pagi. Namun terdapat juga truk-truk angkutan batubara itu masih melintasi pada siang hari karena di jalan itu adalah
jalan yang dilalui oleh kendaraan umum, begitu Firda. Operasi tersebut dilakukan, bagaimana situasi lalu lintas siang hari yang biasanya disibukkan oleh angkutan batubara? Ya, baik. Sebelumnya lalu lintas Muara Bulyan ke Jambi itu sangat padat dan sibuk oleh kendaraan truk angkutan batubara yang melintasi pada siang hari. Sehingga dengan kesibukan itu sangat mengganggu lalu lintas pengendara lainnya. Ya, seperti pengendara pribadi, termasuk juga mengganggu aktivitas seperti anak sekolah. Ya, namun sudah 8 hari dilakukan oleh Satlantas Polres Jambi ini terhadap razia penertiban truk angkutan bara itu. Hingga hari ini masih terpantau sepi. Ya, namun pihak angkutan batubara itu cukup tertib untuk mengikuti berdasarkan peraturan Gubernur Jambi tersebut. Pada kemarin Satlantas Polres Jambi juga tidak hanya melakukan penyetopan dan penghentian truk angkutan batubara yang melintasi pada siang hari, namun mereka juga melakukan sosialisasi terhadap sopir angkutan truk batubara yang melintas di siang hari. Dalam sosialisasi itu mereka minta pihak sopir angkutan batubara itu mentaati peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah Provinsi Jambi, yaitu yang melintasi sesuai dengan waktu operasionalnya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari KPO Satlantas Polres Moro Jambi, Ibda Imadeyaso. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan sudah berjalan kurang lebih 1 bulan. Jadi selama kegiatan ini sudah jauh menurun. Dari awal kita per hari bisa mengurangi 50 kendaraan yang melanggar, tapi saat ini paling bisa mencapai sekitar 8, itu maksimal per hari. Jadi kelihatan para supir batubara maupun dari pihak angkutan sudah menyadari. Selama 1 pekan ini kita sudah bisa mengamankan atau menindak kurang lebih sekitar 150 sampai 100. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggan itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang siswa kelas 5 SDN Desa Lubukngin, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, berinisial AD 12 tahun diduga menjadi korban kekerasan di sekolahnya. Ia diduga dikeroyok oleh siswa lain yang hingga tak sadarkan diri dan terpaksa menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Sobirin di Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post. Ada Ahmad Farozi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Farozi. Halo, Firda. Ya, Farozi, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian tersebut hingga membuat siswa kelas 5 SD ini mengalami cedera berat? Baik, dapat kami laporkan kronologis dari peristiwa ini ya. Peristiwa ini bermula pada hari Senin pagi sebelum masuk sekolah. Siswa ini datang ke sekolah bersama dengan teman-temannya yang lain. Namun sesampainya di sekolah dia tidak langsung masuk ke ruang kelas dia di kelas 5, tapi dia masuk ke ruangan kelas lain. Nah, diduga di dalam kelas lain inilah dia terlibat keributan dengan salah seorang rekannya yang di sekolah tersebut. Kebetulan rekannya yang lawannya ribut ini merupakan siswa pindahan dan baru 1 hari itu masuk ke sekolah tersebut. Nah, akibat dari keributan itu atau perkelahian itu membuat siswa ini cedera. Namun setelah keributan atau setelah perkelahian belum menimbulkan efek tertentu pada bagian tubuhnya, sehingga dia masih bisa masuk ke ruang kelasnya. Terdeteksinya ketika akan melakukan berdoa bersama, di mana siswa ini terlihat pucat, berkeringat dingin dan tidak berdoa bersama teman-temannya. Sehingga oleh pihak guru ditanyakan mengapa tidak ikut berdoa. Dia tidak bisa menjawab. Yang dijawab oleh teman-temannya bahwa dia barusan berkelahi dengan siswa lain yang ada di sekolah tersebut. Oleh pihak guru kemudian dibawa ke ruang kepala sekolah atau ruang guru, kemudian diobati di UKS atau di unit kesehatan sekolah setempat. Namun karena kondisinya tidak kunjung membaik, akhirnya dia dirujuk ke puskesmas. Nah, setibanya di puskesmas ini, si siswa ini atau si korban ini muntah-muntah dan juga mengeluarkan buang air tanpa dia sadari dan koma, kemudian koma atau pingsan dan koma. Karena kondisinya makin memprihatinkan atau kritis, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sobirin yang ada di Kota Lubuk Linggau. Sampai saat ini masih dirawat di sana. Demikian rekan Firda. Untuk kondisi dari korban sendiri saat ini seperti apa update-nya? Dan sudah berapa lama mengalami koma di rumah sakit, di ICU rumah sakit? Baik, dari wawancara kami dengan tim dokter yang melakukan penanganan terhadap pasien ini atau siswa ini, kondisinya memang kurang baik karena refleks gerakannya sudah tidak bisa, tangannya sudah tidak bisa bergerak, kemudian kakinya juga tidak bisa bergerak, kemudian dia hanya kadang-kadang kalau dipanggil namanya hanya matanya saja yang terbuka, namun tidak bisa berkata apa-apa, hanya paling hanya berkata dengan lirih. Dari pemeriksaan dokter, dari CT scan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, itu diketahui ternyata ada masalah di bagian leher, tulang lehernya, Firda. Ada tulang lehernya yang sedikit bergeser, di mana dari 7 ruas ruang leher yang ada itu di ruas yang kedua itu agak bergeser. Mungkin dampak dari ini mempengaruhi sarafnya. Demikian, Firda. Kemudian bagaimana untuk tanggapan dari pihak keluarga korban sendiri terkait kasus tersebut, dan apa tindakan atau kebijakan lanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat? Baik, pihak keluarga sendiri tentunya sangat menyayangkan ini terjadi dan juga sangat sedih ya, karena dia mengalami anaknya atau keluarga mereka yang mengalami hal seperti ini. Namun yang paling penting bagi mereka sekarang adalah biaya pengobatan, karena mereka ini, keluarga ini kan merupakan keluarga tidak mampu, tapi tidak tercover oleh BPJS Kesehatan, sehingga untuk biaya berobat sampai sejauh ini, sepengetahuan kami mereka masih menanggung biaya umum atau biaya sendiri. Terkait dengan ini, pemerintah daerah sudah melakukan tindakan-tindakan seperti Dinas Pendidikan sudah melakukan investigasi ke sekolah untuk mengetahui semacam kronologis kepastian dari yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Dan juga Bupati Musirawas sendiri sudah menjanjikan, sudah menjenguk korban di rumah sakit dan menjanjikan akan menanggung biaya pengobatannya, sehingga
pihak keluarga sudah dijanjikan untuk ditanggung biaya pengobatan ini oleh pemerintah daerah, oleh Bupati. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Novikawati, 40 tahun ibu dari korban, dan juga Siti Fatimah, Humas Rumah Sakit Sobirin, Lubuk Linggau. Berikut liputannya untuk Anda. Lagi laku kan, aku ini lagi di kebun motong kan. Nah, kata bapak aku, balik dulu, kata anak kau dikeroyok wong, katanya. Baliklah aku nih. Sampai dibalik, aku nih berangkatlah ke sekolah. Tanya sama ibunya, kataku, anaknya mana? Anaknya berangkat ke puskesmas, katanya. Pergilah aku ke situ. Sampai situ, kata aku, apa luka? Rupanya tidak luka. Aku nengok anak aku nih lah pakai oksigen. Sering aku galak, kataku, kalau sekolah jangan galak belum. Tidak pernah, katanya kan. Sehari-harinya biasa baik, Bu? Biasa baik dia tuh. Kelas berapa dia, Bu? Kelas 5. Kelas 5 ya. Kalau jadi cerita gurunya, Bu, sepengetahuan Ibu kemarin waktu ini? Aku baru tahu juga. Ibu, guru-gurunya belum cerita. Kalau belum, aku iya. Aku belum nanya juga. Kejadiannya bermula dari aku kawan-kawannya? Aku tahu juga. Kita masih ngurus ini dulu, Bu, masih ya? ngurus ini dulu aku kan, maksud aku tuh kan. Bu, waktu dibawa ke Nah, aku kurang tahu itu deh. Coba aku belum nanya itu kan. Aku langsung dan itu kan. Waktu itu tuh kataku belum bawa kelingga belum kan. Nah, waktu nengok jualan mising langsung bawa kelingga. Dia tidak sadar dia mising tuh. Iya. Itu hari apa itu? Hari itulah, hari Senin itu. Hari Senin, Bu, ya? Kejadian hari Senin itulah dia tuh. Jadi sempat dibawa ke puskesmas, baru dibawa ke rumah sakit Sobirin. Iya. Terus kondisinya sekarang tuh kondisi itulah kondisinya deh. Dia ngomong kritis, dia tuh agak kritis. Dia ngomong tidak kritis, saat mana itu nah? Iya. Katanya rencana apa? Nah iya, rencananya Lembang. Ini anak nomor berapa, Bu? Anak nomor 2, anak terakhir. Bu. Mau tanya, Bu, ada pasien anak sekolah yang dikeroyok itu di sini ya dirawat, Bu, ya? Kebenaran memang anak ini memang sedang dirawat di ICU kita, Pak. Di rumah sakit Sobirin ini ya? Iya. Ya, kalau boleh tahu, Bu, sudah berapa hari di sini? Sudah, menurut itu tuh 2 hari lah kira-kira. Sudah 2 hari, Bu, ya? Oke, mungkin dari hasil pemeriksaan kita, gimana, Bu, dengan kondisinya? Menurut analisa dokter, kalau analisa dokter, saya sebagai humas tidak berwenang untuk menjelaskan lebih lanjut. Bisa nanti kalau ada kesempatan dokter DPJP yang bisa menjelaskan keadaan kondisi medisnya, kondisi pasien selanjutnya, apa tindakan selanjutnya, bisa kita hubungi lagi dokter yang merawat. Kalau di sini sebutnya dokter DPJP. Oke, makasih, Bu, ya. Mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta Serang yang diduga dilecehkan Presiden Mahasiswa atau Presma melaporkan ke Polres Serang Kota pada Kamis 14 Oktober kemarin. Setelah melapor, korban langsung menjalani proses berita acara pemeriksaan atau BAP oleh penyidik. Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Ahiles Hutapea mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap korban. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Tajudin. Halo Firda. Tajudin, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi kemarin saat korban melapor ke Mapolres Serang Kota? Baik, rekan Firda. Kemarin tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2020, salah satu korban yang diduga telah menjadi korban pelecehan seksual dari terduga seorang presiden mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di mana beliau mendatangi Polres Serang Kota dengan kuasa hukumnya. Korban ini melakukan pelaporan di Polres Serang Kota dan kemudian kemarin juga telah dilakukan BAP kurang lebih dari jam 10 pagi hingga malam. Kemudian untuk kasusnya tersebut di mana korban ini diduga telah dilakukan tindakan pelecehan seksual yang terjadi pada bulan Agustus tahun ini. Kemudian kasus tersebut viral pada awal Oktober sehingga korban melaporkan terduga Presma ini ke Polres Serang Kota. Tajudin, bisa dijelaskan mengapa alasan mengapa korban melaporkan kasus tersebut dan di mana dikatakan bahwa kasus tersebut terjadi pada bulan Agustus? Apakah betul terkait informasi hal ini? Baik, Firda.
menurut informasi yang diterima dari Kapolres sendiri bahwa peristiwa ini dari korban sendiri mengatakan bahwa kejadian ini sekitar akhir bulan Agustus, di mana kemudian dia baru melaporkan ke salah satu temannya dan kemudian dilaporkanlah ke Polres Serang Kota ini. Kenapa jedanya beberapa bulan? Menurut kuasa hukum sendiri bahwa untuk mengenai kasus ini tidaklah mudah, karena untuk meyakinkan korban agar bisa melaporkan kasus ini cukup sulit, sehingga kuasa hukum sendiri melakukan upaya membujuk dan melakukan beberapa kali bujukan, mulai dari korbannya dan juga orang tuanya sendiri, bahwa agar kasus ini ditangani oleh kepolisian, di mana agar kejadian ini oleh korban saja, tetapi bisa dikhawatirkan ada korban-korban lain yang tidak sulit untuk melaporkan, sehingga dengan adanya bantuan hukum ini si korban mau melakukan pelaporan agar pelaku bisa ditangani oleh pihak kepolisian. Tajudin, setelah korban ini melapor ke pihak kepolisian, bagaimana kemudian tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak petugas kepolisian? Baik, Firda. Untuk informasinya sendiri bahwa Kapolres Serang Kota saat ini masih melakukan pencarian informasi, meminta keterangan terhadap korban terlebih dahulu, di mana kasus ini terjadi sekitar bulan Agustus, sehingga beliau juga ingin mencari tahu apa saja kejadian yang dialami oleh korban dan apa bukti-bukti yang bisa memberatkan si pelaku agar bisa ditetapkan sebagai tersangka, di mana saat ini pihak kepolisian berencana akan mencari pelaku untuk dimintai keterangan. Namun informasi yang diterima terakhir bahwa saat ini pelaku belum diketahui keberadaannya setelah dia melakukan mengakui dengan membuat sebuah pernyataan melalui video. Kemudian setelah itu terakhir pelaku saat ini belum diketahui keberadaannya. Dan saat ini kepolisian masih berupaya untuk mencari bukti-bukti terlebih dahulu mengenai perkara ini, dan sehingga setelah bukti-bukti didapatkan oleh pihak kepolisian, kemudian mencari pelaku yang diduga pelaku ini untuk dimintai keterangan. Oke. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Serang Kota, KBP Maruli Ahiles Hutapea. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi kita mendapatkan laporan dari korban yang diduga mendapatkan perlakuan tidak senonoh. Hari ini korbannya sudah buat laporan. Kita akan periksa, kita akan mintai keterangan. Kita buat LP, kita minta keterangan, kemudian kita lengkapi untuk alat-alat bukti. Apakah akan nanti ada visum atau gimana ke depan? Ini kejadiannya lebih kurang sudah sekitar sebulan, sekitar di bulan 8, bulan Agustus. Kita mencoba nanti menggali dulu TKP, apakah ada alat bukti yang tertinggal, kemudian apa saja yang dilakukan kepada korban, sampai sejauh mana korban diperlakukan. Berangkat dari situ nanti kita akan konstruksi pasal-pasal yang kita persangkakan kepada terduga pelaku. Sejauh ini baru satu yang lapor ya, dari keterangan pelaku, dari keterangan korban yang melapor bahwa korban mengetahui dan mendengar informasi ada temannya yang lain yang menjadi korban. Kalau untuk si pelaku ini Pak, sudah sering atau bagaimana? Wait, itu nanti kita tunggu periksa dulu karena kita baru mendapat laporan. Nanti kita akan gali dari keterangan terduga pelaku. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Sejauh ini MTSN Negeri 1 Pati merupakan madrasah sanawiyah dengan torehan prestasi terbanyak di Jawa Tengah pada tahun 2021. Berdasarkan publikasi di situs resmi kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah hingga 7 Oktober 2021, MTSN 1 Pati tercatat menghimpun 395 medali kejuaraan, baik akademik maupun non-akademik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Maska Hauzan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Maska.
Halo Firda. Maska, bisa Anda jelaskan di bidang apa saja prestasi yang diraih oleh siswa dan siswi MTSN 1 Pati ini? Baik Firda, jadi sepanjang 2021 ini siswa-siswi MTS Negeri 1 mengikuti kompetisi dalam berbagai bidang, baik yang tergolong akademik maupun non-akademik, termasuk juga kompetisi olahraga. Menurut Kepala MTS Negeri 1 Ali Musyafak, beberapa waktu lalu siswa MTS Negeri 1 Pati juga menjuarai kompetisi panahan. Kemudian ada juga kompetisi dengan taraf internasional yang mungkin bidang perlombaannya kurang identik dengan sekolah madrasah, yaitu robotik. Sekitar September lalu, siswa MTS Negeri 1 Pati berhasil meraih medali emas dan medali perunggu dalam kompetisi International Youth Robot Competition atau IYRC, dan MTS Negeri 1 Pati baru pertama kali mengikuti kompetisi tersebut dan langsung berhasil mendapatkan juara. Demikian Firda. Kemudian Moska, bagaimana torehan prestasi MTSN 1 pada tahun-tahun sebelumnya dibandingkan pada tahun ini? Jadi Firda, menurut data dari Kepala MTS Negeri 1 Pati Ali Musyafak, beliau mencatat torehan prestasi siswa-siswi sejak tahun 2018, dan pada 2018 itu tercatat ada 18 prestasi kejuaraan. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya terus meningkat secara berurutan, yaitu 58 prestasi, 120 prestasi, dan pada 2021 ini tercatat sudah sekitar 400 prestasi. Demikian Firda. Kemudian apa kiat-kiat yang dilakukan oleh pihak sekolah sendiri untuk mendorong siswanya memenangi kejuaraan-kejuaraan ini, Maska? Baik Firda, jadi menurut keterangan Kepala MTS Negeri 1 Pati, sejak tahun pertama siswa masuk, pihak sekolah sudah melakukan penggalian potensi dari para siswa, karena pihaknya meyakini bahwa setiap siswa memiliki potensi yang unik. Dan setelah ditemukan potensi yang unik dari para siswa ini, kemudian pihak sekolah memanggil guru pembimbing sesuai dengan bidang-bidang keahlian dari para siswanya. Seperti misalnya untuk olimpiade, mata pelajaran, misalnya IPA, IPS, dan matematika, pihak sekolah akan mendatangkan guru pembimbing yang benar-benar jebolan olimpiade, bukan sekedar guru yang merupakan lulusan dari jurusan mata pelajaran tertentu. Seperti misalnya dalam bidang robotik yang baru-baru ini berhasil menorehkan prestasi di MTS Negeri 1 Pati, pihak sekolah mendatangkan guru pembimbing dari luar daerah, yaitu dari Kabupaten Jepara. Kemudian setelah mendapatkan guru pembimbing, pihak sekolah menggembleng para siswanya dengan bimbingan pasca pelajaran harian atau pasca kegiatan belajar mengajar. Dan model pembimbingannya adalah fokus sesuai potensi masing-masing siswa. Misalkan ada siswa yang berpotensi di bidang matematika, maka ia akan difokuskan untuk bimbingan matematika tanpa materi yang lain, sehingga siswa tersebut terbiasa. Kemudian pihak sekolah juga berusaha untuk memupuk mentalitas kompetitif para siswa atau mental untuk berani bertanding dengan cara selain memberikan dorongan semangat, juga memberikan dorongan spiritual yang menurut Kepala MTS Negeri 1 Pati, setiap hari menjelang dilakukannya aktivitas, seluruh warga sekolah melakukan doa bersama yang mereka sebut sebagai doa istiqomah. Nah, menurut Ali Musyafa ini merupakan dorongan spiritual untuk membentuk mentalitas kompetitif para siswa. Selanjutnya, pihak sekolah juga mewajibkan para siswa untuk mengikuti kompetisi. Terlebih karena pada masa pandemi ini banyak kompetisi yang diselenggarakan secara daring sehingga tidak membutuhkan banyak biaya operasional. Pihak sekolah menekankan bahwa menang atau kalah adalah urusan belakangan. Kemudian pihak sekolah juga secara khusus mengundang para orang tua siswa untuk mengajak mereka berkomunikasi agar mendorong anaknya supaya memiliki mental kompetitif. Demikian Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ali Musyafak, Kepala MTSN 1 Pati, dan berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih sebelumnya kami dari MTSN 1 Pati, ini madrasah pinggiran Mas, tetapi alhamdulillah dengan usaha keras kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder
Kemarin alhamdulillah Kanwil merilis hasil prestasi di tingkat Jawa Tengah, dan alhamdulillah untuk MTSN 1 Pati berada di peringkat teratas, dan untuk Pati juga pada peringkat teratas juga, alhamdulillah. Ini adalah usaha bersama, usaha keras kita, dan dukungan dari para pemangku kebijakan, sehingga kami bisa berkreasi untuk membangkitkan madrasah ini menjadi madrasah yang berkarakter, unggul, mendunia. Bahasanya begitu, Mas. Berapa banyak itu, Pak? Kemarin yang sudah dirilis 395. Ini ada 3 lagi baru, yaitu ada 3 sehingga sudah 398. Kurang 2 lagi sudah 400, Mas. Itu di bidang apa aja, Pak, itu, Pak? Di bidang 1 olimpiade biasa, matematika, IPA, IPS, kemudian di bidang robotik. Ini alhamdulillah yang robotik sudah tingkat internasional. Baru pertama kali kita mengikuti sudah bisa memperoleh gol emas di tingkat internasional, dan di satu lagi yaitu mendapat perunggu. Jadi dua grup langsung alhamdulillah di tingkat internasional. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda sore ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu, Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu, Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Relawan Taman Daun dan warga desa Baubolak secara bergotong royong atau gemohing membangun sebuah rumah layak huni yang dulunya gubuk reot. Jika musim hujan tiba, penghuni bernama Emerensia dan dua orang anaknya yang masih kecil tak bisa tidur nyenyak. Mereka terpaksa harus menepi ke bagian gubuk yang aman dari tetesan air hujan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Riko Wawo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Riko. Halo, selamat siang rekan Firda. Riko, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi hingga dibangunnya rumah layak huni tersebut? Baik, terima kasih rekan Firda. 2 minggu yang lalu ada warga dari Desa Baubolak yang datang bertemu dengan koordinator relawan Taman Daun. Taman Daun merupakan sebuah komunitas kemanusiaan, komunitas sosial, juga memiliki taman baca yang sejak tahun lalu juga sudah membedah beberapa rumah dengan cara gotong royong atau dalam bahasa daerahnya disebut gemohing. Jadi ada warga Desa Baubolak yang datang dan menyampaikan kondisi rumah janda 2 anak yang bernama Emerensiana Kewa yang tinggal di sebuah gubuk yang sudah tidak layak huni. Dan sejak itu relawan Taman Daun mulai mengumpulkan material lokal dan bersama-sama dengan anak muda di Desa Baubolak, Kecamatan Nagahutung, Kabupaten Lembata, dan juga dengan warga, selama 2 minggu mereka mulai mendirikan sebuah rumah yang lebih layak huni, rumah yang lebih bagus dari gubuk sebelumnya yang ditinggal oleh Mama Emerensiana. Demikian, Firda. Riko, bagaimana antusiasme masyarakat di sana terkait adanya membangun rumah secara gemohing ini? Baik, Firda, karena ini kerja gotong royong,
masyarakat sangat antusias dan relawan Taman Daun bersama dengan masyarakat, khususnya anak-anak muda Desa Babolak, mereka sama-sama sangat antusias mengumpulkan material-material lokal seperti batu, pasir, kayu, dan material-material bahan-bahan baku untuk membangun sebuah rumah. Mereka sama-sama mengumpulkan dan membangun rumah yang layak huni untuk Mama Emerensiana bersama 2 orang anak yang masih kecil. Dan antusias masyarakat sangat luar biasa, nampak juga saat mereka mengantar Mama Emerensiana masuk ke dalam rumah barunya itu pada tanggal 12 Oktober kemarin. Mereka mengantar Mama Emerensiana dengan tarian adat, dengan penuh sukacita dan juga dengan rasa haru karena selama bertahun-tahun janda anak 2 ini tinggal di gubuk yang sangat tidak layak huni. Demikian Firda. Riko, ada berapa rumah yang direnovasi oleh komunitas Taman Daun sendiri dan juga warga Babolak? Baik, sejak tahun lalu relawan kemanusiaan Taman Daun sudah mendirikan sebanyak 5 rumah layak huni di 5 kecamatan di Kabupaten Lembata. Relawan Taman Daun ingin supaya masyarakat bersama dengan relawan anak-anak muda memupuk semangat gotong royong untuk memberantas kemiskinan, untuk mengejar ketertinggalan. Jadi berlandaskan dengan semangat gotong royong atau dalam bahasa di sini disebut dengan gemohing, mereka ingin supaya masyarakat yang kesusahan, masyarakat yang belum punya rumah yang layak huni bisa ditolong, bisa dibantu dengan semangat gotong royong dengan mendirikan rumah layak huni yang lebih baik untuk mereka. Demikian Firda. Riko, bagaimana kemudian tanggapan dari warga sendiri yang rumahnya sudah direnovasi begitu? Ya, kebanyakan mereka sangat terharu. Mereka tidak banyak mengeluarkan kata, hanya mengucapkan terima kasih, tapi nampak jelas mereka sangat-sangat terharu karena hidup mereka seketika berubah dari yang hidupnya selama ini tinggal di gubuk yang reot, yang mereka sangat kesulitan saat musim hujan, tinggal saat musim hujan, dan tiba-tiba dalam hitungan 1-2 minggu, rumah mereka didirikan, dan rumah mereka lebih layak huni, lebih bagus, dan tentu saja mereka sangat gembira, sangat terharu, dan sebagian besar dari mereka, termasuk juga warga tetangga dari Mama Emerensiana, sangat terharu dengan apa yang sudah dilakukan oleh komunitas relawan Taman Daun bersama dengan warga desa di sana. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Kupang, Riko Awu, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rumah makan gratis hadir di Jalan Parak Gadang, Kompleks Nusa Kencana nomor 7, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Rumah makan gratis ini dibuka mulai pukul 12 siang setiap hari Senin hingga Jumat. Puluhan bungkus nasi ludes diserbu masyarakat dalam waktu 20 menit saja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang. Ada Rima Kurniawati yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rima. Halo rekan Firda. Rima, bisa Anda jelaskan apa saja jenis makanan yang disediakan dan siapa yang mendapatkan makanan gratis ini? Terima kasih rekan Firda. Memang baru-baru ini di Kota Padang, tepatnya di Jalan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, terdapat sebuah rumah makan gratis yang menyediakan makanan siang untuk kaum duafa, fakir miskin, dan siapa saja yang menginginkan boleh mengambil makanan di sini. Makanan yang disajikan ini merupakan makanan masakan dari keluarga tersebut, itu dengan sambal seperti ikan, ayam, dan juga berbagai jenis masakan lainnya. Rumah makan ini baru buka sejak Senin yang lalu, dan baru buka sekitar pukul 12 siang, dan pantauan saya di lokasi sebelum jam 12 siang itu masyarakat sudah berkumpul di sana, dan hanya sekitar beberapa menit makanan tersebut sudah habis dibawa oleh masing-masing masyarakat di sekitar. Begitu Firda. Rima, sejak kapan rumah makan gratis ini dibuka dan jam berapa operasinya? Baik Firda, rumah makan ini dibuka sejak Senin yang lalu, sekitar Senin, dan ini buka dari jam 12 siang sampai makanannya habis.
Rima, kemudian siapa yang menginisiasi rumah makan gratis ini dan bagaimana kisah awal mereka mendirikannya? Baik, Firda, rumah makan gratis ini merupakan inisiasi sepasang suami istri bernama Toto dan Ima dan juga keluarga mereka. Berdasarkan wawancara saya dengan Toto, dia mengaku bahwa keluarganya sudah sering melakukan atau berbagi makanan setiap hari Jumatnya. Kemudian atas motivasi dari sang ibu dan juga saudara-saudaranya, Toto kemudian membuat rumah makan gratis yang beroperasi Senin sampai Jumat. Dan ini menggunakan uang pribadi dari Toto dan tanpa donasi dari pihak luar. Begitu, Firda. Untuk bungkus nasi, Toto sendiri di keluarga ini sendiri menyediakan berapa bungkus per harinya? Baik, Firda, dalam sehari itu ada sekitar 50 sampai 100 bungkus nasi yang disediakan setiap hari oleh Toto. Masakan ini dimasak sendiri oleh istrinya, yang mana sehari sebelum dibagikan istrinya akan ke pasar terlebih dahulu, kemudian dari pagi setelah subuh istrinya bersama seorang kawannya akan mulai memasak dan sampai siang, dan begitu setiap harinya Senin sampai Jumat. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Padang, Rima Kurniawati atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri
Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dari tadi, penjual nasi goreng di Jalan Muharto Gang 5B menjadi viral di TikTok lantaran menggunakan robot untuk mengolah jualan nasi gorengnya. Karena viral, maka ada lonjakan membeli karena ingin tahu bagaimana ia mengolah nasi goreng dan membelinya. Dari tadi sendiri mengaku ide munculnya karena mengalami kecelakaan di Madura 3 tahun lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Silvianita Widiawati yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Silvi. Halo, selamat siang rekan Firda. Silvi, bisa Anda jelaskan apa alasan Dartadi sendiri memakai robot ini? Ya, Pak Dartadi itu sudah berjualan nasi goreng sejak 8 tahun lalu, tapi kemudian dia mengalami kecelakaan 3 tahun lalu di Madura. Karena berjualan nasi goreng merupakan pekerjaan sehari-harinya, maka dia akan mendapat kendala dalam melaksanakan pekerjaannya itu karena tangan kanannya itu tidak bisa maksimal digunakan. Akhirnya dia mulai berpikir untuk membuat alat yang bisa membantunya untuk mengolah nasi goreng tersebut. Begitu, Firda. Kemudian apa saja kegunaan robot tersebut untuk pekerjaan Dartadi sendiri, Silvi? Ya, untuk robot itu sendiri bisa membantu dia untuk mengolah nasi goreng. Sementara tangannya yang kanan kan biasanya untuk memegang bagian kayu di wajan tersebut. Jadi dia cuman bisa memakai tangan kirinya untuk membantu mengolah nasi goreng tersebut. Tapi secara 90% itu semuanya memakai bantuan dari robot tersebut. Dengan begitu, dengan bantuan alat tersebut dia bisa lebih efisien dari sisi waktu juga tenaga, serta bisa mengolah nasi goreng dalam jumlah banyak tanpa melelahkan tangannya. Silvi, robot tersebut didapat Dartadi dari mana? Ya, robot tersebut dari pengakuan Pak Dartadi, dia membuat sendiri dengan membeli alat-alat di rongsokan itu, dan itu juga butuh waktu lama sampai mendapatkan posisi yang presisi sampai saat ini digunakan 10 bulan itu juga perlu perjuangan. Jadi dia juga menyatakan pernah uji coba itu sampai nasi goreng 5 porsi itu dengan alat tersebut awalnya sampai justru malah nasinya itu keluar semua, tidak bisa membantunya. Akhirnya dia setiap pulang kerja itu memperbaikinya sampai mendapatkan posisi saat ini. Gitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Dartadi, seorang penjual nasi goreng, dan juga seorang pembeli nasi goreng tersebut bernama Mei. Berikut liputannya untuk Anda. Soalnya itu kena musibah kecelakaan, Mas, dari kendaraan, dari tangan sebelah kiri yang ini putus. Nah, itu kejadiannya kapan, Pak? Kejadiannya yang 3 tahun yang lalu. Karena nasi goreng harus tangan 2, karena posisi kan tidak mampu. Kalau tiap malam minggu habisnya 10, 15, tenaga tidak mampu kan. Jadi punya inisiatif bagaimana caranya sampai 1 tahun berpikir, alhamdulillah. Habis tahun baru saya langsung bikin tahun baru kemarin 2021. Langsung jadi gini atau gimana, Pak? Belum, itu perjalanan sekitar kurang lebih 6 bulan. Alatnya apa aja ini, Pak? Buat sendiri atau seperti apa, Pak? Buat sendiri. Kalau barangnya produknya dari rombengan, Mas, rongsokan. Alatnya apa, Pak? Bisa disebutkan? Bisanya kalau bahan bakunya dari dinamo starter kendaraan. Motornya renovasi sendiri. Pak, berapa kali gagalnya ini, Pak, bikinnya? Kalau gagalnya ya 1 tahunan, Mas. Tiap hari. Pulang kerja, malam sampai mau kerja lagi, renovasi tidak cocok, bongkar lagi, bikin lagi, bongkar lagi. 1 tahun. Sampai jadi yang sekarang ini ya? Sampai hampir stres saya. Tidak mungkin terjadi. Karena tidak putus asa. Terus lama-lama punya ide, bagaimana saya bisa mencari solusi. Oh, ini gini aja, pakai tangan robot aja. Nah, langsung saya bikin, pegang nasi saya pegang,
Caranya bagaimana bisa nasi dipegang, dikepel, luntur. Ya terjadi seperti ini. Pakai pir, besi, pukul. Kalau dulu udah seperti ini, plat semua. Pakai plat, tidak sempurna sama sekali. Tahu nasi goreng ini gimana Mbak? Baru tahu sih tadi dari Instagram. Tertariknya karena baru pertama ya di Malang saya ngeliat pakai robot. Dibantu ya? pakai robot, makanya tertarik ingin tahu. Kepo itu. Iya. Terus setelah kesini gimana Mak tadi lihat? Ya asik sih, kreatif ya. Makanya dicoba aja nanti gimana. Pasti lebih enak lah rasanya. Oh gitu. Nyari-nyarinya agak susah nggak? Agak susah sih. Saya kira masuk jalan kecil, tapi coba tadi lurus sampai sini ketemu. Oh gitu. Ya. Mbak Mei warga mana? Saya daerah Dieng. Oh Dieng. Iya. Jauh Mbak ya? Iya. Memang sengaja kesini berarti Mbak? Iya, memang sengaja ini. Iya. Ini beli apa tadi? Nasi goreng pedas, nasi goreng biasa, sama bakmi. Pak, terus melihat dari prosesnya ini tadi gimana Mbak Mei? Keren ya prosesnya. Apa yang paling menarik Mbak? Alat bantunya itu, robotnya itu. Iya. Kreatif. Ya. Oke, terima kasih. Mei siapa namanya Mbak? Gimana? Namanya Mei siapa? Mei Lufiana. Mei Lufiana. Iya. Setelah lama tak terbang, maskapai Batik Air kembali beroperasi di Bandara Silampari, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Maskapai yang tergabung dalam Lion Group ini akan mulai terbang sampai dengan seterusnya dengan rute tujuan Lubuk Linggau, Jakarta, dan juga sebaliknya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Eko Hepronis yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Eko. Halo rekan Firda. Eko, bisa Anda jelaskan sejak kapan maskapai ini sudah mulai beroperasi? Baik, rekan Firda, dapat saya jelaskan maskapai Batik Air ini setelah beberapa bulan tidak terbang, akhirnya terbang kembali mulai hari Kamis kemarin. Hari Kamis kemarin merupakan penerbangan perdana di Kota Lubuk Linggau untuk tujuan Jakarta Lubuk Linggau maupun sebaliknya Lubuk Linggau Jakarta, seperti itu. Eko, apakah ada syarat-syarat tertentu begitu untuk penumpang yang hendak menumpang pesawat di Bandara Silampari? Untuk syaratnya sendiri berdasarkan SE dari Wali Kota Lubuk Linggau bekerja sama dengan pihak Bandara Silampari. Untuk syarat terbang sendiri di Bandara Silampari hanya butuh swab antigen, yang artinya setiap penumpang hanya menggunakan swab antigen saja sebagai syarat utama terbang. Itu dikhususkan untuk warga masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin tahap 2. Sementara untuk warga masyarakat yang belum melaksanakan vaksin tahap 2 wajib menyertakan syarat menggunakan PCR, seperti itu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari PLT Kasubsi Teknik Operasi dan Keselamatan Darurat Muhammad Manda Anggana. Berikut liputannya untuk Anda. Perkembangan hari ini gimana, Mas? Alhamdulillah kita per tanggal hari ini 14 Oktober tahun 2021 Batik Air sudah mulai beroperasi kembali melayani jasa transportasi udara di Kota Lubuk Linggau. Jadi jadwal yang diajukan oleh Batik Air adalah 3 kali seminggu di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu dengan penggunaan PCR berdasarkan dengan penggunaan antigen berdasarkan surat edaran Wali Kota Lubuk Linggau. Alhamdulillah sampai saat ini informasi terakhir sudah di 70% penumpang dari Lubuk Linggau, dan dari Jakarta ke Lubuk Linggau itu sudah di 80%. Tukus, kerajinan tradisional Lampung berupa ikat kepala atau penutup kepala yang dibuat dari kain. Menurut cerita salah satu pengiat budaya dan pengrajin tukus di Lampung Selatan, Kaja Muda, mengatakan tukus sudah dipakai masyarakat sejak zaman dahulu kala. Namun tak diketahui secara pasti sejak tahun berapa dan siapa yang pertama kali membuat tukus tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Dominius Desmantri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Domi. Halo rekan Firda.
Domi, bisa dijelaskan soal tukus ini sudah ada sejak kapan dan seperti apa penggunaannya di zaman dahulu dan saat ini seperti apa juga? Baik, tukus pengikat kepala atau penutup kepala budaya di Lampung Selatan itu berawal dari zaman dahulu. Namun dulu penggunaan tukus tersebut digunakan untuk masyarakat untuk menutupi kepalanya ketika hendak beraktivitas. Kebanyakan masyarakat yang menggunakan adalah petani, jadi itu untuk menutup bagian kepalanya agar supaya tidak panas begitu. Lalu ditambah topi caping supaya menutupi kepalanya supaya tidak terkena matahari. Seiring perkembangan zaman, tukus tersebut mengalami beberapa perubahan. Dahulu tukus tersebut dipakai dengan cara diikat di kepala, seperti yang dipakai di Raden Inten II. Nah, lalu karena perkembangan zaman, lalu dibuatlah seperti bentuk topi supaya mempermudah orang untuk memakainya begitu. Untuk proses pelestariannya sendiri saat ini bisa diinformasikan seperti apa, Domi? Nah, menurut salah satu penggiat budaya dan pengrajin tukus di Kabupaten Lampung Selatan, Ajam Muda, ia bersama dengan beberapa warga di desanya mulai menggiatkan tukus tersebut dari 2017 dan mencoba melestarikannya dengan mengajarkan ke beberapa keluarganya supaya dapat membuat tukus tersebut, dan mereka mencoba mempasarkannya dan memproduksi secara massal kepada masyarakat umum supaya masyarakat umum dapat mengenali lebih jauh tentang tukus tersebut. Domi, untuk benefit atau keuntungan apa yang diperoleh dari membudidayakan tukus ini? Oke, dari budidaya tukus tersebut, sekarang Haja Muda dan beberapa warga di desanya sudah dapat hidup mandiri dengan membuat kerajinan tukus tersebut. Lalu ia juga berharap semoga tukus tersebut dapat dilirik oleh pemerintah supaya pemerintah juga dapat membantu mereka untuk lebih mempromosikan tukus tersebut ke masyarakat yang lebih luas begitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari pegiat budaya dan pengrajin tukus di Lampung Selatan, Haja Muda. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi dibentuk dulu seperti ini di peci. Nah, pertama pecinya kita buat juga. Kita buat dulu sama teman-teman ya untuk memberdayakan Karang Taruna. Kita buat. Tadinya kita beli peci, tapi udah berapa tahun ini kita produksi sendiri. Nah, untuk memberdayakan masyarakat itu tadi. Nah, dari peci ini kainnya kita bentuk, ya kan? Kita potong-potong. Setelah sudah berbentuk, nah kita bentuk di peci ini seperti ini. Nah, ini bentuk dengan pakai pentol ya, pakai pentol. Nah, setelah selesai dibentuk di peci ini, baru kita jahit. Nah, dijahit itu sembari merapikan bentuk. Nah, setelah dijahit, baru kita perapian ya, perapiannya ini kita lihat benang-benangnya, ya kan. Udah itu baru kita kasih label. Selesai sampai situ, nggak terlalu rumit kok. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa Tribuners saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, wakil ikut yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
menurut keterangan dari Kasat Lantas Polres Pangkal Pinang, yakni AKP Tony Susanto, ia mengatakan bahwa untuk sebanyak 40 kendaraan tersebut saat ini memang telah diamankan di Polres Pangkal Pinang sejak Rabu sore kemarin. Untuk sanksinya sendiri bagi para pembalap yang diketahui memang tertangkap tangan melakukan aksi balap liar, mereka sendiri disanksi berupa penilangan hingga kendaraan bermotornya ditahan hingga 1 bulan ke depan, dan itu baru bisa diambil jika mereka sudah memberikan maksud saya melampirkan surat pernyataan, di mana pada Kamis kemarin para pembalap yang kedapatan di tilang tersebut telah melakukan membuat surat pernyataan yang diawasi oleh kedua orang tua, baik itu petugas RT RW dari kelurahan mereka setempat. Begitu, Firda. Kemudian bagaimana CP tanggapan dari masyarakat sekitar setelah aksi balap liar ini ditertibkan oleh pihak kepolisian? Baik, untuk tanggapan dari masyarakat sekitar sendiri, berdasarkan wawancara yang saya lakukan pada sore kemarin, memang masyarakat sekitar menyambut baik dengan adanya penertiban tersebut. Sebagaimana diketahui, menurut keterangan dari warga sekitar, aksi balap liar tersebut sering terjadi ketika waktu menjelang maghrib hingga biasanya terjadi pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Masyarakat sendiri sudah mengaku resah dengan adanya aksi balap liar tersebut, di mana mereka sendiri sering melakukan penyekatan jalan sehingga masyarakat sekitar juga merasa terganggu. Begitu juga dengan knalpot brong ataupun racing yang memang sering dipakai oleh para pembalap untuk menggelar aksi trek-trekan di tempat tersebut. Untuk warga sekitar sendiri memang sebelumnya sudah mencoba memperingatkan kepada para pembalap tersebut, akan tetapi memang apa yang imbauan ataupun peringatan yang diberikan oleh warga itu tidak diindahkan. Kemudian tepat pada tanggal pada hari Minggu kemarin, warga sempat melaporkan aksi balapan tersebut kepada pihak yang berwajib, yakni Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Pangkal Pinang. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Lantas Polres Pangkal Pinang, AKP Tony Susanto. Berikut liputannya untuk Anda. Kami dapat informasi dari masyarakat beberapa hari yang lalu bahwa di daerah Taman Rekreasi di Alova itu dijadikan untuk ajang balap liar. Jadi kami langsung menindaklanjuti dengan melakukan patroli. Kemudian kami menemukan ada beberapa pemuda yang pakai knalpot brong, sudah coba-coba ingin memacu kendaraannya lah dengan kecepatan tinggi, tapi karena kita patroli kita dapat berhasil menangkapnya. Untuk kendaraan, kalau laporan kemarin hampir 40 lah, 40 kendaraan. Tapi ada juga yang memang tidak pakai knalpot brong namun tidak pakai helm. Jadi kita tetap tindak juga karena ini kasat mata. Sejak beberapa hari terakhir, pihak Satlantas Polres Muaro Jambi melakukan razia terhadap truk angkutan batubara di Jalan Lintas Jambi Muara Bulian, dan saat ini jalan tersebut sudah terpantau sepi. Sejak dilakukan operasi tersebut, dalam sehari setidaknya Satlantas Polres Muaro Jambi berhasil menindak sebanyak 8 truk pengangkut batubara yang membandel setiap harinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Hasbi Sabirin yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Hasbi. Halo, selamat siang, Firda. Hasbi, bisa Anda jelaskan sudah berapa lama operasi ini digelar dan di mana saja titiknya? Ya, baik Firda. Operasi untuk penertiban angkutan truk batubara ini sudah dilakukan oleh Satlantas Muaro Jambi itu sudah 1 pekan terakhir. Termasuk hari ini sudah hari ke-8 hari operasi itu dilakukan. Begitu, Firda. Selama 8 hari operasi tersebut diberlakukan, begitu dilaksanakan, sudah ada berapa angkutan batubara yang berhasil ditilang oleh pihak kepolisian? Oh ya, baik. Selama 8 hari operasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Muaro Jambi itu setidaknya sudah 160 truk angkutan batubara yang berhasil ditindak oleh Satlantas Polres Muaro Jambi. Karena dari 160 truk itu berhasil ditindak karena masih membandel
yang melintasi jalan Muara Bulian Jambi pada siang hari. Seperti yang disampaikan Satlantas Polres Metro Jambi, terhadap truk angkutan batubara yang melintasi di wilayah sana itu ada batas waktu operasionalnya. Yang dibolehkan berdasarkan peraturan Gubernur Jambi itu sejak pukul 18 sore sampai jam 6 pagi. Namun terdapat juga truk-truk angkutan batubara itu masih melintasi pada siang hari karena di jalan itu adalah jalan yang dilalui oleh kendaraan umum, begitu. Operasi tersebut dilakukan, bagaimana situasi lalu lintas yang siang hari yang biasanya disibukkan oleh angkutan batubara? Ya, baik. Sebelumnya lalu lintas Muara Bulian ke Jambi itu sangat padat dan sibuk oleh kendaraan truk angkutan batubara yang melintasi pada siang hari. Sehingga dengan kesibukan itu sangat mengganggu lalu lintas pengendara lainnya, ya seperti pengendara pribadi, termasuk juga mengganggu aktivitas seperti anak sekolah. Ya, namun sudah 8 hari dilakukan oleh Satlantas Polres Metro Jambi ini terhadap razia penertiban truk angkutan bara itu. Hingga hari ini masih terpantau sepi. Ya, namun pihak angkutan batubara itu cukup tertib untuk mengikuti berdasarkan peraturan Gubernur Jambi tersebut. Pada kemarin Satlantas Polres Metro Jambi juga tidak hanya melakukan penyetopan dan penghentian truk angkutan batubara yang melintasi pada siang hari, namun mereka juga melakukan sosialisasi terhadap sopir angkutan truk batubara yang melintas di siang hari. Dalam sosialisasi itu mereka minta pihak sopir angkutan batubara itu mentaati peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah Provinsi Jambi, yaitu yang melintasi sesuai dengan waktu operasionalnya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari KPO Satlantas Polres Metro Jambi, Ibda Imadeyaso. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan sudah berjalan kurang lebih 1 minggu. Jadi selama kegiatan ini sudah jauh menurun. Dari awal kita per hari bisa mengulang 50 kendaraan yang melanggar, tapi saat ini paling bisa mencapai sekitar 8, itu maksimal per hari. Jadi kelihatan para supir batubara maupun dari pihak angkutan sudah menyadari. Selama 1 pekan ini kita sudah bisa mengamankan atau menindak kurang lebih sekitar 150 sampai 100. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
di akhir? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah kakak ini, Kang? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang siswa kelas 5 SDN Desa Lubukngin, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawa, Sumatera Selatan, berinisial AD 12 tahun diduga menjadi korban kekerasan di sekolahnya. Ia diduga dikeroyok oleh siswa lain yang hingga tak sadarkan diri dan terpaksa menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Sobirin di Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post. Ada Ahmad Farozi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Farozi. Halo, Firda. Ya, Farozi, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian tersebut hingga membuat siswa kelas 5 SD ini mengalami cedera berat? Baik, dapat kami laporkan kronologis dari peristiwa ini ya. Peristiwa ini bermula pada hari Senin pagi sebelum masuk sekolah. Siswa ini datang ke sekolah bersama dengan teman-temannya yang lain. Namun sesampainya di sekolah dia tidak langsung masuk ke ruang kelas dia di kelas 5, tapi dia masuk ke ruangan kelas lain. Nah, diduga di dalam kelas lain inilah dia terlibat keributan dengan salah seorang rekannya yang di sekolah tersebut. Kebetulan rekannya yang lawannya ribut ini merupakan siswa pindahan dan baru 1 hari itu masuk ke sekolah tersebut. Nah, akibat dari keributan itu atau perkelahian itu membuat siswa ini cedera. Namun setelah keributan atau setelah perkelahian belum menimbulkan efek tertentu pada bagian tubuhnya, sehingga dia masih bisa masuk ke ruang kelasnya. Terdeteksinya ketika akan melakukan berdoa bersama, di mana siswa ini terlihat pucat, berkeringat dingin dan tidak berdoa bersama teman-temannya. Sehingga oleh pihak guru ditanyakan mengapa tidak ikut berdoa. Dia tidak bisa menjawab. Yang dijawab oleh teman-temannya bahwa dia barusan berkelahi dengan siswa lain yang ada di sekolah tersebut. Oleh pihak guru kemudian dibawa ke ruang kepala sekolah atau ruang guru, kemudian diobati di UKS atau di unit kesehatan sekolah setempat. Namun karena kondisinya tidak kunjung membaik, akhirnya dia dirujuk ke puskesmas. Nah, setibanya di puskesmas ini, si siswa ini atau si korban ini muntah-muntah dan juga mengeluarkan buang air tanpa dia sadari dan koma, kemudian koma atau pingsan dan koma. Karena kondisinya makin memprihatinkan atau kritis, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sobirin yang ada di Kota Lubuk Linggau. Sampai saat ini masih dirawat di sana. Demikian rekan Firda. Untuk kondisi dari korban sendiri saat ini seperti apa update-nya? Dan sudah berapa lama mengalami koma di rumah sakit, di ICU rumah sakit? Baik, dari wawancara kami dengan tim dokter yang melakukan penanganan terhadap pasien ini atau siswa ini, kondisinya memang kurang baik karena refleks gerakannya sudah tidak bisa, tangannya sudah tidak bisa bergerak, kemudian kakinya juga tidak bisa bergerak, kemudian dia hanya kadang-kadang kalau dipanggil namanya hanya matanya saja yang terbuka, namun tidak bisa berkata apa-apa, hanya paling hanya berkata dengan lirih. Dari pemeriksaan dokter, dari CT scan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, itu diketahui ternyata ada masalah di bagian leher, tulang lehernya, Firda. Ada tulang lehernya yang sedikit bergeser, di mana dari 7 ruas ruang leher yang ada itu di ruas yang kedua itu agak bergeser. Mungkin dampak dari ini mempengaruhi saraf-sarafnya. Demikian, Firda. Kemudian bagaimana untuk tanggapan dari pihak keluarga korban sendiri terkait kasus tersebut, dan apa tindakan atau kebijakan lanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat? Baik, pihak keluarga sendiri tentunya sangat menyayangkan ini terjadi dan juga sangat sedih ya, karena dia mengalami anaknya atau
keluarga mereka yang mengalami hal seperti ini. Namun yang paling penting bagi mereka sekarang adalah biaya pengobatan. Karena mereka ini, keluarga ini kan merupakan keluarga tidak mampu, tapi tidak tercover oleh BPJS Kesehatan. Sehingga untuk biaya berobat sampai sejauh ini, sepengetahuan kami, mereka masih menanggung biaya umum atau biaya sendiri. Terkait dengan ini, pemerintah daerah sudah melakukan tindakan-tindakan seperti Dinas Pendidikan sudah melakukan investigasi ke sekolah untuk mengetahui semacam kronologis kepastian dari yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Dan juga Bupati Musirawas sendiri sudah menjanjikan, sudah menjenguk korban di rumah sakit dan menjanjikan akan menanggung biaya pengobatannya, sehingga pihak keluarga sudah dijanjikan untuk ditanggung biaya pengobatan ini oleh pemerintah daerah, oleh Bupati. Demikian rekan Birda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Novikawati, 40 tahun ibu dari korban, dan juga Siti Fatimah, Humas Rumah Sakit Sobirin Lubuk Linggau. Berikut liputannya untuk Anda. Panggil aku kan, aku ini lagi di kebun motor kan. Nah, kata bapak aku, balik dulu, kata anak kau dikeroyok wong, katanya. Baliklah aku nih. Sampai dibalik, aku nih berangkat ke sekolah. Tanya sama ibunya, kataku, anaknya mana? Anaknya berangkat ke puskesmas, katanya.